Puji nama Tuhan, Salam Bapak Ibu Saudara, luar biasa kita kembali pada saat ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita rindu bahwa setiap kali kita merenungkan firman Tuhan adalah satu kesenangan buat kita sekalian, sebab kita adalah orang percaya yang hidup oleh dan karena firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kali ini kita sudah berada di dalam suasana tahun baru karena kita sudah masuk dalam tahun 2021. Kita percaya bahwa dengan tahun yang baru ini kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang karena kita sudah diberkati sepanjang tahun 2020. Tuhan Yesus berjanji bahwa berkat-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dirinya sendiri tetap akan menyertai saudara dan saya. Dan telah terbukti, saya percaya buat kita sekalian, walaupun selama tahun 2020 kita masih berada dalam suasana adanya COVID-19 bagi setiap orang yang sangat mungkin terpapar. Tapi puji nama Tuhan, kita semua boleh diselamatkan dan boleh diberkati. Olehnya pada saat ini saya ingin membagikan satu berkat firman Tuhan untuk tahun 2021. Sebagai tahun yang baru, kita percaya kalau kita berbicara tentang sesuatu yang baru, kita akan diberi hal yang baru. Karena itu ayat firman Tuhan kali ini saya akan ambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 yang tentu menguatkan saudara dan saya menjadi dasar hidup kita bagi kita sekalian dalam menikmati tahun yang baru, dalam menapaki tahun yang 2021 ini. Yang berbunyi demikian, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara, orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat dan Tuhannya, maka dia menjadi ciptaan baru. Saudara, yang diciptakan barukan itu bukan tubuhnya, tetapi adalah rohnya, jiwanya, pikirannya, keinginannya. Walaupun dimulai dari yang paling awal atau lahir baru dengan kondisi yang paling muda, tetapi itu adalah sesuatu yang baru karena dulu kita adalah hamba dosa, dan setelah kita percaya Yesus adalah menjadi hamba kebenaran, menjadi anak Allah, dan kita hidup menjadi manusia baru. Yang baru bukan aksesorisnya, bukan apa yang kelihatan, tetapi manusia batinnya saudara dan saya, yaitu roh dan jiwa saudara. Oleh karena itu saya mengajak di tahun yang baru, tahun 2021 ini, saya tetap menyemangati kita sekalian, ayo kita tetap ada dalam suasana yang semakin baru, semangatnya yang baru, jadi suasananya yang baru, selalu bergairah dalam hidup ketika kita mengiring Tuhan. Sekalipun keadaan di luar sana mungkin tidak kondusif, ada kesulitan banyak hal, tapi sukacita saudara sebagai orang percaya tidak akan hilang, karena yang membuat saudara bersukacita dalam suasana baru adalah Kristus pribadi yang hidup di dalam saudara melalui Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saudara dan saya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sebagaimana Paulus mengajak, sekalipun dia dalam penjara, minta kepada orang-orang yang ada di Filipi, bersukacitalah senantiasa, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Sekalipun dalam keadaan tidak mengenakan secara jasmania, secara tubuh, secara lahiriah, tetapi hati dan pikiran saudara mempunyai sukacita. Karena dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi suasana baru tahun 2021 ini, saya berharap kita sekalian untuk mendasarkan bahwa hati saudara harus gembira, bukan karena berkat-berkat materinya, tetapi karena Tuhan sendiri yang tinggal dalam hati saudara dan saya. Itulah kekuatan orang percaya bahwa ketika kita diciptakan menjadi manusia yang baru, maka saudara kuat di dalam Tuhan. Saudara bersukacita karena Roh Kudus, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, itulah yang mengeringkan tulang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bersukacita. Saudara, kalau kita perkaitkan dengan kondisi pandemi yang selama ini, maka orang yang bergembira akan meningkatkan kekebalan tubuhnya, akan meningkatkan imunitasnya. Karena itu bersukacitalah, bergembiralah. Ayo kita maju terus di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan beri kepercayaan kepada saudara, entah saudara di gereja, di kantor, di rumah tangga, lakukanlah dengan sukacita. Karena semangat yang ada di dalam Tuhan adalah semangat yang memberikan energi bagi kekuatan kita, sehingga kita boleh melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Karena hati saudara gembira karena Tuhan. Karena mengapa kita bergembira? Karena kita punya pengharapan.
yaitu pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudara, kita baca di dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai 4 yang berkata demikian. Oleh Dia, Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, kita tidak percuma mengikut Tuhan. Walaupun mungkin dalam keadaan secara jasmani lahiriah kita tidak seperti orang-orang yang lebih dari kita dalam keadaan duniawi. Tetapi semangat kita, pengharapan kita tetap tidak tergeserkan dari kemuliaan Allah yang akan diberikan kepada saudara. Oleh karena itu, mari saudara-saudara dengan pengharapan yang Tuhan berikan melalui tahun yang baru, dan kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, yang akhirnya kita bertemu muka dengan Tuhan, yaitu berjumpa dari hati ke hati dengan Tuhan. Pengharapan yang Tuhan sudah nyatakan buat saudara melalui firman Tuhan kali ini, bahwa saudara akan menerima kemuliaan daripadanya asal saudara tetap berpegang teguh dengan iman yang Tuhan sudah nyatakan buat saudara sampai akhir hayat saudara. Sebab barang siapa yang bertekun sampai akhir, dia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, ayat yang ketiga dari pasal 5 Roma berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan ayat 4 menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi pengharapan yang sesungguhnya adalah kalau saudara dan saya di dalam suasana kehidupan yang baru ini, kalau saudara melalui satu proses tahan uji, melalui proses ketekunan, dan itu harus kita tempuh. Karena apa? Memang orang Kristen, orang percaya harus hidup bergairah, bersemangat, bekerja terus. Dan itulah yang membawa saudara, sekalipun kelihatannya orang lain mengatakan menjadi orang Kristen sengsara menderita, tapi sukacita dalam Roh Kudus tidak bakal ada terlenyap dari kita. Artinya tetap tinggal dalam hidup kita. Karena itu mari kita tekun, mari kita tahan uji. Sebab dengan tahan uji itu pengharapan itu semakin nyata, semakin kelihatan, menjadi semakin dekat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita sekalian yang saat ini masuk dalam tahun yang baru 2021, saya mengajak kita bahwa saudara adalah ciptaan baru dalam Kristus, yaitu semangat roh saudara, jiwa saudara diperbarui hari lepas kepada hari, dan dengan demikian saudara mempunyai pengharapan karena saudara menjaga hati saudara dengan gembira senantiasa, sebab hati yang gembira selalu adalah obat. Tetapi hati yang tidak gembira adalah mengeringkan tulang. Dan karena itu pengharapan yang Tuhan sediakan buat saudara melalui proses kesengsaraan, ketekunan, dan tahan ujilah, itu benar-benar pengharapan itu akan menjadi nyata. Selamat tahun baru, selamat hidup baru bersama dengan Kristus. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.